Di awal film kita diperlihatkan awal mula dua orang pemuda yang bernama Ren dan Jian. Mereka pertama kali bertemu di sebuah kolam pemancingan saat sedang tawuran sekolah. Dan saat itu mereka membantu satu sama lain. 20 tahun kemudian, scene berpindah di mana Ren sudah menjadi ketua geng yang bernama Benteng Utara. Dan diperlihatkan Ren yang sedang menemui ketua geng dari Kota Utara, sama-sama Utara. Dengan maksud untuk menyuruh ketua geng Kota Utara berhenti dari jabatannya agar Ren dapat menguasai Kota Utara. Tanpa tedeng aling-aling, Ren menembaki orang itu, namun sebelum sempat menghabisinya, Ren ditelepon oleh Presiden Gui, atasannya yang juga seorang petinggi triad atau gangster di Cina, agar menghentikan tindakannya karena dia menganggap ayah orang itu sudah seperti keluarga baginya. Akibat ulahnya itu, Ren dimarahi oleh Presiden Gui karena hal itu dapat menimbulkan konflik antar geng dan mengakibatkan korban dari banyak pihak. Beberapa hari kemudian, ketika sedang berjudi dengan anak buahnya, Ren ditelepon oleh Jian yang merupakan sahabat lamanya. Dia diajak untuk bertemu di sebuah tempat dan kemudian Ren langsung pergi ke lokasi tersebut. Setelah mereka bertemu, di sini Jian menyinggung tentang kegagalan Ren merebut Kota Utara. Namun Ren tidak mau membahasnya dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kemudian secara tiba-tiba, Jian menembakkan pistolnya ke udara. Hal itu tentu saja membuat Ren terheran-heran. Ternyata Jian sengaja melakukan hal tersebut agar dapat bertemu dengan seseorang di penjara. Sebelum mereka berpisah, Ren memberikan sebuah domino berangka 7 untuk keberuntungannya. Dan polisi di sekitar yang mendengar suara tembakan tersebut langsung menangkap Jian. 3 tahun kemudian saat Ren menghadiri acara ulang tahun bosnya, di sana juga terlihat Ching Feng yang menggantikan Bos Yong karena berhalangan hadir. Jadi Ching Feng ini merupakan tangan kanan Bos Yong yang pernah kita bahas di Gatau 1 kemarin di channel sebelah. Sampai di sini agar lebih enak, kita akan perkenalkan dulu 5 anggota inti dari Benteng Utara, yaitu Ching yang merupakan tangan kanan Ren, lalu Cho yang dekil, kemudian Pretty Pen yang tinggi, lalu Panda yang gendut, kemudian yang terakhir yang paling kecil bernama Po. Lanjut ke cerita, diperlihatkan Cho salah satu anak buah Ren tadi yang sedang mengunjungi markas geng Kota Utara. Kemudian datang 2 orang, Pirang dan Genji yang menggunakan mobil sport dan diikuti oleh gerombolannya ke markas ketua geng Kota Utara. Kedatangan mereka adalah untuk menanyakan kenapa si ketua geng Kota Utara tidak pernah menanggapi ajakan bos mereka untuk bertemu. Namun ketua geng Kota Utara malah mengolok-olok mereka sehingga tanpa basa-basi lagi, mereka langsung mengkampak tangan ketua geng Kota Utara yang menyebabkan beberapa jarinya putus. Lalu mereka membawa ketua geng Kota Utara ke lantai atas untuk menemui bosnya yang ternyata adalah Jian, yang saat ini telah menjadi ketua geng sekaligus CEO sebuah perusahaan farmasi yang sukses berkat bisnis obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata api yang dijalankannya. Di sini Jian mengajak ketua geng Kota Utara untuk bekerja sama dengan memberikan sejumlah uang. Namun ketua geng Kota Utara menolaknya mentah-mentah. Di sini Jian menelpon Ren untuk memberitahu bahwa dirinya telah mengambil alih Kota Utara yang 3 tahun lalu gagal diambil alih oleh Ren. Lalu Jian menyuruh rekannya untuk menghabisi ketua geng Kota Utara dengan melemparkannya dari atas gedung dan memberikan uang tadi kepada anak buah ketua geng Kota Utara sebagai simbol bahwa Kota Utara kini telah berada di bawah kendali Jian.
Paginya, setelah mendapatkan pengumuman bahwa ketua geng Kota Utara meninggal, Ren dan Presiden Gui datang menghadiri upacara pemakaman mereka. Di sini terlihat tanpa merasa bersalah, Jian juga menghadiri acara tersebut. Dan setelah upacara pemakaman itu, Jian menemui Ren untuk menunjukkan keberhasilannya selama ini. Lalu dia membawa Ren untuk melihat bisnis senjata api dan obat terlarang miliknya. Di sini Jian mencoba mengajak Ren untuk bekerja sama mendistribusikan obat terlarang tersebut di wilayah Ren. Namun Ren menolaknya dengan berkata kalau bisnis semacam itu terlalu besar baginya. Lalu scene berpindah ke keluarga besar Benteng Utara di mana orang-orang sedang berkumpul. Namun Cho tidak terlihat hadir di sana. Ternyata tanpa sepengetahuan yang lain, karena iri melihat kesuksesan Genji dan si Pirang, Cho menemui Jian diam-diam dengan maksud untuk mendistribusikan dagangan mereka lewat jalur belakang. Namun setelah menjawab pertanyaan dari Jian, tiba-tiba si Pirang memukul kepala Cho dari belakang dan menghajarnya hingga babak belur. Malamnya, Ren yang mendapat kabar bahwa Cho telah ditangkap oleh Jian, mendatangi kolam pemancingan tempat mereka pertama kali bertemu yang juga digunakan sebagai tempat COD-an. Di sini dengan nada menyindir, Jian menjelaskan bahwa dia melakukan hal ini untuk memberi pelajaran kepada Cho karena telah diam-diam ingin berbisnis dengannya, yang itu berarti sama saja dengan mengkhianati bosnya sendiri yaitu Ren. Lalu sekali lagi Jian kembali mengajak Ren untuk bekerja sama dengan iming-iming akan menyerahkan Kota Utara yang selama ini Ren inginkan. Lalu Ren bertanya, apakah jika dia menolaknya dia akan berakhir seperti Cho? Kemudian Jian hanya menjawab dengan mengembalikan domino simbol keberuntungan yang pernah Ren berikan kepadanya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Jian mendapat telepon dari seseorang yang kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika rombongan Ren akan meninggalkan tempat itu, salah seorang anak buah Jian memprovokasi mereka sehingga terjadi perkelahian. Namun di tengah peperangan tersebut, si Pirang mengambil pistol dan berniat akan menembak Ren. Mengetahui hal itu, Cho langsung menahannya dengan tubuhnya yang akhirnya membuatnya tewas agar teman-temannya bisa melarikan diri. Sesampainya di Benteng Utara, mereka yang sudah muak dengan kelakuan Jian dan anak buahnya berniat untuk membalas dendam. Namun tiba-tiba Ren mendapat telepon dari Presiden Gui yang lagi-lagi menyuruh Ren untuk mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Dan akhirnya Ren menyuruh anak buahnya yang bernama Jing untuk mengurusnya. Singkat cerita, Jing bersama 3 orang anggota yang lain memata-matai si Pirang selama berhari-hari. Hingga pada akhirnya mereka mendapati si Pirang keluar dari sebuah klub malam. Nggak pakai tedeng aling-aling, mereka langsung menyergapnya dan si Pirang yang mengambil pistol dan akan menembak mereka berhasil dicegah oleh Jing dengan membacok tangan si Pirang hingga terputus dan kemudian Panda menusuknya berkali-kali hingga tewas di tempat. Setelah kejadian tersebut, ketika Jing dan ketiga rekannya sedang nongkrong, di sini Ren datang dan memarahi Jing atas pembunuhan itu, karena ternyata terjadi kesalahpahaman. Jadi waktu di markas setelah meninggalnya Cho, Ren menyuruh Jing untuk mengurus pemakaman Cho dan bukan menyuruhnya untuk membalas dendam. Namun di sini tersirat mimik wajah Ren yang juga cukup puas akan apa yang dilakukan oleh Jing yang membuat suasana jadi cair lagi.
Namun, kematian si pirang itu juga membuat konflik antara dua kubu semakin memanas, di mana Jian memanfaatkan kota utara untuk saling serang dengan benteng utara. Hingga pada akhirnya kedua belah pihak bertemu dan di sini Qing melarang Panda untuk ikut dalam perkelahian di sana karena sadar Panda sedang menjadi incaran setelah menghabisi si pirang. So, tidak lama setelah itu, perkelahian mereka pun berakhir di kantor polisi. Sementara itu, Panda yang ternyata telah tertangkap oleh Genji, tak hanya dipukuli, Genji juga membakarnya hidup-hidup. Dan keesokan harinya mereka membuang jasad Panda di depan markas dalam keadaan dicor di dalam sebuah tong sehingga membuat heboh warga sekitar. Kemudian Xin berpindah ke Jian di mana dia sedang bersama seseorang yang terlihat sangat penting yang juga menegaskan kalau ada suatu organisasi yang jauh lebih besar dari mereka di belakang Jian dan menggunakan Jian sebagai boneka untuk menguasai daerah tersebut. Di sisi lain, Ren dan anak buahnya yang terlihat sedang berdoa kepada para dewa perang agar membantu mereka dalam melakukan balas dendam untuk teman-temannya. Kemudian entah adat istiadat atau gimana, mereka membuat undian untuk memilih salah satu orang dari mereka yang akan berangkat untuk melakukan balas dendam tersebut. Dan akhirnya Po yang terpilih. Di sini Qing yang seperti udah hafal watak Po yang emang paling pengecut di antara yang lain, dia menawarkan diri untuk menggantikan Po. Namun karena Tengsin di depan banyak orang, udah terpilih masa nggak berangkat, Po akhirnya memberanikan diri untuk melakukannya. Singkat cerita, saat hari H, Po diantar oleh Pretty Pen dalam melaksanakan tugasnya untuk menghabisi Jian. Sesampainya di TKP, Po masuk ke sebuah restoran dan Pretty Pen menunggu di luar. Namun, setelah beberapa jam menunggu dan restoran tersebut akan tutup, dia mulai panik dan bimbang antara melarikan diri atau masuk ke dalam untuk melihat situasi. Tak diduga, Jian keluar dari restoran dan melihat dirinya. Di sini sempat terjadi baku tembak, namun akhirnya Pretty Pen berhasil kabur dari tempat tersebut. Meskipun begitu, untuk menghilangkan jejak, Pretty Pen disuruh untuk segera meninggalkan kota untuk beberapa tahun sampai situasi menjadi kembali kondusif. Sebelum pergi, Pretty Pen juga meminta Qing untuk menjaga istri dan anaknya. Sesaat setelah mengantar Pretty Pen, Qing mendapat telepon dari Po yang ternyata masih hidup dan bersembunyi di Hotel Sri Kandi. So, di sini Qing langsung menemuinya dan meluapkan semua amarahnya kepada Po karena tidak melakukan tugasnya dan malah pergi untuk bersembunyi tanpa memberitahu Pretty Pen, sehingga membuat Pretty Pen hampir terbunuh. Rencana pembunuhan tersebut juga sampai ke telinga Presiden Gui. Lalu dia mengadakan rapat yang dihadiri oleh Jian dan bos-bos dari gangster di berbagai wilayah untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Singkat cerita, setelah rapat baru saja dibuka, Jian sudah membuat situasi tidak kondusif dengan kata-katanya yang merendahkan orang-orang yang menghadiri rapat tersebut. Sehingga rapat pun tidak membuahkan kesepakatan apapun. Selepas rapat tersebut, ketika Presiden Gui dalam perjalanan pulang bersama Qing, dia menceritakan sedikit awal mula Gatao di awal video tadi. Dan Presiden Gui juga menasihati Qing bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Dia juga berpesan kepada Qing untuk tidak memprovokasi Ren. Namun sebaliknya, Qing harus mendukung Ren agar bisa membawa stabilitas benteng utara untuk mengayomi masyarakat.
Namun diperlihatkan Qing yang masih dipenuhi emosi dan dia menilai kalau Presiden Gui selama ini hanya menghambat benteng utara untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Tiba-tiba di tengah perdebatan mereka, penyakit jantung Presiden Gui kambuh dan diperlihatkan Qing yang dengan sengaja tidak memberikan obat milik Presiden Gui dan membuat Presiden Gui akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, Pretty Pen yang merasa frustasi karena tidak menemukan kebahagiaan bersama kelompok barunya setelah pergi dari benteng utara. Di sini entah ada angin dari mana, tiba-tiba dia memutuskan untuk bunuh diri dan hal itu membuat Ren semakin tertekan. Kemudian karena merasa bertanggung jawab atas kematian bos dan para anak buahnya, dia menghubungi Jian untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Lalu Ren meminta salah satu anak buahnya untuk menyibukkan Qing dengan sesuatu yang nggak penting. Lalu kemudian Ren berangkat ke tempat Jian yang malah seperti menjadi pesan untuk Qing agar segera menyerang markas Jian. Sesampainya di tempat Jian, Ren malah diajak makan malam dan Jian mengatakan bahwa dia sebenarnya iri kepada Ren karena Ren bisa mendapatkan teman-teman yang bisa dipercaya layaknya keluarga. Namun di tengah pembicaraan mereka, dia ditodong oleh salah satu anak buah Jian tanpa perintah darinya. Dan itu membuat Jian emosi. Namun di sini Genji mengatakan bahwa sudah waktunya mereka mengambil alih. Yang maksudnya berarti waktu Jian di sana sudah habis dan mulai sekarang yang menjalankan operasi adalah organisasi besar di belakang Jian. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan orang misterius yang pernah menemui Jian beberapa waktu yang lalu. Karena meskipun Jian berhasil menguasai sebagian besar wilayah dan mengembangkan bisnisnya, namun mereka menilai cara yang dilakukan Jian terlalu radikal, sedangkan yang diinginkan bos mereka adalah stabilitas. Kemudian di sini karena merasa tidak diperlukan lagi, mereka akhirnya menghapus Jian dari keberadaannya di dunia. Waduh, kata-katanya. Di saat yang bersamaan, Ren yang juga akan dihabisi, di sini beruntung dia diselamatkan oleh Po dan para anak buahnya yang sebelumnya ditelepon oleh Qing untuk duluan OTW ke markas Jian. Dan tak lama kemudian, Qing juga sampai di sana untuk membantu mereka, hingga akhirnya mereka bisa menghabisi semua musuhnya. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan Ren yang mengunjungi Qing yang sedang berada di dalam tahanan. Di sini Qing sempat bertanya mengenai Jian, namun Ren tidak mengetahui kabar apapun tentang Jian, dan cerita pun selesai.